Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Lillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya dong. Semangat belajar untuk pagi hari ini. Dan alhamdulillah Masya Allah tabarakallah ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan senang juga nih ketemu sama calon-calon penghuni surga. Amin. Udah sholat subuh semuanya? Sudah, Masya Allah. Masih suka lihat berita sampai saat ini? Masih ya? Nauzubillahi min zalik ya. Ya Allah, kita sama-sama melihat berita bagaimana nih penyerangan yang gak ada henti-hentinya yang dilakukan oleh Zionis. Israel masih suka melihat terhadap Palestina. Begitu keji, brutal sekali. Kesedihan melanda, kemarahan juga. Ya Allah, zolim itu ya sebutannya ya. Bicara mengenai zolim, kita akan bahas pagi hari ini. Dan tema kita adalah manusia dan kezolimannya. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita belajar pagi hari ini supaya kita lebih semangat ya jamaah. Ada tayangan nih, dunia kecam Israel. Serang warga saat antri bantuan. Kita lihat tayangannya, silakan. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar pertemuan tertutup pada Kamis untuk membahas insiden mematikan di Gaza Utara. Dilaporkan lebih dari 100 orang tewas dan terluka karena tembakan Israel saat mencari bantuan. Sebelum pertemuan dilakukan, Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansur menyatakan tragedi itu terjadi karena lumpuhnya Dewan Keamanan dalam menangani konflik di Palestina. Mansur pun mendesak Dewan Keamanan untuk mengutuk serangan Israel yang dinilai sengaja dilancarkan menargetkan warga Palestina di Gaza. Ya Allah, apa yang Ustadz Syam melihat dari tayangan tadi Ustadz? Ya kezaliman. Zoliman Tentu ya. saja kezaliman yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Makanya tadi yang dikecam adalah diamnya internasional. Diamnya gitu. internasional. Berarti kalau kezoliman seperti ini tuh sebenarnya masih bisa dimaafkan apa sudah tidak bisa dimaafkan sama sekali Ustadz? Aduh kita tanya ibu-ibu kali ya kalau kayak gitu. Coba dibahas Ustadz Syam silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru Ustadz Maulana, Ustadz Afif, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di studio ataupun di rumah. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 151. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir karena mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang hal tersebut, dan tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Kalau kita melihat apa yang dilakukan Zionis terhadap Palestina, terhadap warga Palestina, maka tentu saja ini adalah kezaliman yang luar biasa. Lalu apakah masih bisa termaafkan? Bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, kewajibannya adalah memaafkan. Akan tetapi memaafkan dalam hal apa dulu? Ketika hak tersebut telah dirampas, hak sesama manusia dirampas, maka memaafkannya tentu saja mengembalikan daripada hak tersebut. Ketika kita mengambil daripada hak sesama manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat bagaimana pertanggungjawaban kita terhadap manusia tersebut. Gak usah jauh-jauh kita ke Palestina, kita mungkin pernah menyakiti hati orang lain, kita mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain, menghilangkan hak orang lain, maka itu pun akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja orang yang kita zalimi memaafkan, namun belum tentu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah impas. Maka ketika melihat kezaliman seperti ini,
ini. Mari maksimalkan apa yang kita punya. Teman-teman yang punya sosial media, mari kita upload misalnya. Mari kita mengajak orang lain untuk saling membantu. Meskipun kita lihat beritanya orang yang menerima bantuan diserang kembali oleh Zionis Israel, maka kita sekali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengirimkan bantuan apa yang kita bisa, power apa yang kita punya, maka itu yang mesti kita lakukan. Karena kezaliman bukan hanya ketika zalim kepada orang lain, tapi kita mendiamkan kezaliman tersebut, termasuklah kita juga tidak berbuat apa-apa alias kita berbuat zalim terhadap saudara-saudara kita. Maka kita nggak boleh diam. Ya jadi daripada bicara maaf atau tidak, mendingan kita berbuat sesuatu gitu ya. Betul. Bisa dengan apa mungkin, kalau nggak bisa dengan doa, uang bisa dengan doa ya. Bisa dengan doa. Doa itu kekuatan yang sangat besar. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Sama-sama Mas Sony. Boleh tepuk tangan untuk kita semua, ayo semangat lagi belajar pagi hari ini. Kali ini mungkin relate dengan kehidupan ibu-ibu yang ada di sini atau mungkin juga jamaah yang ada di rumah. Aku mau nanya sama Ustadz Afif. Ustadz izin, bicara mengenai kezoliman. Kalau misalnya berhutang, yang hutang gak mau ngembaliin, yang diutangin mau minta juga gak enak. Apakah itu termasuk zolim? Baik. Silakan Ustadz. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Paling tidak dalam Islam itu hutang adalah syariat. Syariat artinya sesuatu yang dibolehkan. Boleh berhutang tapi wajib membayar. Setidaknya ada dua model orang yang berhutang. Satu, orang yang tidak mampu bayar terhadap hutangnya. Karena memang kedhaifannya, kelemahannya, barangkali tidak bisa menghasilkan apa-apa. Orang yang tidak bisa membayar hutangnya. Yang kedua adalah orang yang sengaja enggan membayar hutangnya. Dua lain ini yang kita bahas. Yang pertama, orang yang barangkali miskinnya awet. Lama miskinnya. Barangkali miskinnya pakai formalin lama. Karena memang qadarullah begitu. Maka orang tersebut mampu membayar hutang dibayarkan oleh Baitul Mal. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang punya hutang dan tidak mampu membayarnya. Maka Baitul Mal dalam hal ini kas negara bisa membayarkan hutangnya. Atau dia bisa mengganti hutangnya dengan cara yang lain. Misalnya ia berhutang 100.000 rupiah. Maka ia katakan kepada orang yang dihutangi tersebut, Pak, bolehkah saya mengganti yang 100.000 rupiah dengan menyapu halaman? Begitu. Bolehkah saya mengganti yang 100 rupiah dengan mengecat rumah? Jadi mengganti, mentahwil. Tadinya hutang berpindah menjadi muamalah bainan nas. Islam membolehkan hal tersebut. Yang gak boleh hutang 100 rupiah disuruh bangun kontrakan. Itu kagak boleh. Karena gak sesuai. Bimislihi dengan kadar misil hutangnya. Yang kedua, orang yang berhutang yang enggan berhutang. Yang enggan membayar. Nah ini bahaya. Orang yang lahu dainun baginya ada hutang. Sementara dia tidak membayarkan. Maka mu'allak bainan nas. Maka akan tergantung amalnya antara langit dan bumi. Artinya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ancamannya adalah Nabi Muhammad SAW pernah tidak mau mensolati orang yang tidak mau membayar hutang. Ketika itu ada seorang jenazah yang siap disolatkan, ditanya, Allahu dainun, apakah dia punya hutang? Ada ya Rasulullah. Maka kalau tidak bisa membayar atau tidak yang membayarkan, aku tidak mau mensolatkannya. Maka Abu Qatadah menunjuk, maka hutangnya bagiku ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mensolatkan. Sehingga kalau di depan jenazah, biasanya sebelum terjadi sholatul jenazah, ada keluarga, ada perwakilan keluarga yang mengatakan siapa yang dihutangi atau piutangi oleh jenazah tersebut, maka aku akan membayarkan atau keluarga dihiwalakan kepada keluarganya. Nah ini bagian dari syariat Islam agar hutang itu tidak main-main. Lebih menyakitkan lagi Mas Sony. Sudah berhutang, nggak mau bayar, posting jalan-jalan, la haula wala quwata illa billah. Ada yang kayak gitu nggak nih? Enggak ya, nauzubillah min dzalik. Jadi kalau ada hutang bayar. Rugi kalau nggak ya Ustaz ya, amalnya tergantung semuanya. Tergantung, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Terima kasih Ustaz taala. Afif untuk penjelasannya. Boleh tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita. Pokoknya pagi hari ini aku suruh tepuk tangan terus biar nggak ngantuk semuanya ya. Biar gerak badannya ya. Ada tayangan lagi nih ibu-ibu nih, yang ada di rumah juga nih.
Terekam nih, ibu penjual makanan tempelkan dagangannya ke area tubuh. Kita lihat tayangannya, silakan. Ustadz Maulana, Iya, apa yang Ustadz lihat dari tayangan tadi? tidak pantas untuk dilihat. Tidak pantas untuk dilakukan ya. Iya. Baik, karena Ustadz Maulana ada di sini, aku sudah menyiapkan makanan yang tadi ada di situ. Langsung nggak berselera Nggak makan. berselera. Ustadz, kalau ada yang curang kayak gitu, menyangkut makanan ya, itu sebenarnya hukumnya apa Ustadz? Oke. Silakan Ustadz Maulana. Aduh ya Allah, ya Rabbi. Isi Ustaz Habib dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang kepada pedagang yang melakukan perbuatan penipuan terhadap barang dagangannya. Sebagaimana sabda beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk melakukan jual beli yang licik dalam hal penipuan. Hadis riwayat Muslim. Pembelajaran besar buat kita, berdagang itu mulia sebenarnya. Para pedagang itu mulia. Kenapa para pedagang itu mulia? Karena memenuhi kebutuhan manusia. Memenuhi kebutuhan manusia. Dalam hal ini betapa mulianya para pedagang, bahkan mendapatkan predikat 90 rezeki itu berasal daripada perdagangan. Bahkan kita dianjurkan untuk melakukan berdagang sebagai sunnah Rasul. Sebagai sunnah Rasul. Ya setidak-tidaknya kita berdaganglah. Supaya bagian daripada, mohon maaf jamaah. Mohon maaf bagian daripada pelaksanaan gimana memenuhi kebutuhan. Nah bagaimana kalau, nih yang di rumah. Kalau ternyata justru pedagang yang kita yakini kepercayaan sama para pedagang itu justru berbuat zalim. Bagaimana berbuat zalimnya para pedagang ini? Kita percaya sepenuhnya ternyata dia melakukan maaf penipuan. Dilarang. Dalam hal kata-katanya, sumpah palsu dan sebagainya. Ingat dalam berdagang itu ada haknya orang di situ. Ya. Haknya untuk dilayani, haknya untuk diberikan sesuai dengan keinginannya. Kalau ada pedagang yang curang, itu sebenarnya dia telah berbuat zalim. Aduh. Bukan hanya zalim pada orang, tapi zalim pada diri dan keluarganya. Aduh, ya Allah. Karena dia membawa rezeki yang haram Ya. untuk diberi makan kepada anak keluarganya. Aduh ya Allah, padahal berdagang aja udah mulia tapi sampai Iya. dirusak gara-gara penipuan, hal-hal Penipuan. aneh-aneh kayak tayangan Itu. tadi juga ya. Nggak usah dibahas Alhamdulillah. ya. Jangan kemana-mana. Kenapa? Gini, aku punya artikelnya mau aku bacain, aku Iya, iya. minta komentar dari Ustadz Maulana. Oh iya. Boleh ya? Boleh dong. Oke, nih ada di belakang aku ya. Ini postingan dari detik.com Ustadz. Apa yang disebut sebagai bulan Ramadan harus dihilangkan katanya. Dan ketakutan kita terhadap bulan ini juga harus dihilangkan. Jadi ini kata-kata dari Amichai Eliyahu, Menteri Warisan Budaya Israel. Seorang menteri Israel menyerukan untuk menghapuskan bulan Ramadan dan mengabaikan ketegangan di tepi barat dan Yerusalem Timur selama bulan suci Ramadan. Jadi ini adalah politisi sayap kanan dari partai Osma Yehudit yang dipimpin oleh Menteri Keamanan Nasional. Jadi katanya Ramadan dihapusin aja katanya. Karena gini, mereka pasti takut Ya. bahwa Ramadan itu adalah Ramadan bulan mulia. Ya. Sehingga semua kawasan negara-negara Islam dunia ini mengecam. Jangan sampai usahakan Ramadan itu mereka harus tenang ibadah. Allah, dan Tapi mereka- mereka tidak mau. Mereka tetap mau perang gitu. Ya Allah. Jangan kemana-mana ya jamaah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ini tongkatnya mau diapain kayak gitu tadi?